Halo guys, kembali lagi bersama Dowel Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Legendary Car Hailing. Manhwa ini bercerita tentang seorang, pada hari yang Chen mengundurkan diri setelah bertengkar hebat dengan sang pemimpin. Dia juga mendapat pemberitahuan putus dari pacarnya selama 6 tahun, Zhao Feifei. Karena dia tidak mau mengakomodasi penumpang yang tidak masuk akal, Yang Chen mengikat sistem, mengandalkan ulasan buruk yang dia dapat untuk membuat sistem memberikan berbagai hadiah yang kaya, dan akhirnya mengubah hidupnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan gedung keuangan Hai Tang Xinglong. Diperlihatkan Yang Chen dengan sang pemimpin yang sedang berdebat. Dia berkata, "Zhang Jingyan, aku mengerjakan semua proyeknya. Kenapa aku tidak menandatangani namaku dan mendapatkan bagianku?" Jingyan menjawab, "Semua yang kau buat adalah milik perusahaan. Dan aku adalah bosnya." Yang Chen terlihat sangat marah. "Kau bersikap tidak masuk akal. Aku akan menjadi orang yang sangat bodoh jika masih bekerja untukmu." Dan sepertinya dia keluar dari tempat itu dan mengundurkan diri. Dia mengemasi barangnya, berniat pergi dari tempat ini. Temannya berkata, "Yang Chen, tenanglah. Kau tahu seperti apa sebenarnya Tuan Zhang. Jika kau tidak mempunyai pekerjaan, ayah pacarmu yang lumpuh akan hidup dengan apa?" Dia pun melihat foto dengan pacarnya, dan berkata, "Orang tuaku meninggalkanku sebuah rumah dan mobil ketika mereka meninggal. Aku akan menjadi driver taksi online untuk sementara waktu. Aku mampu melakukan hal itu." Terlihat dia yang telah berada di parkiran, dan membuka teleponnya. Dia mendapatkan pesan dari pacarnya, dan berkata, "Yang Chen, aku putus denganmu. Kamu tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan. Kita tidak berada di dunia yang sama. Kita harus melepaskan satu sama lain. Aku akan mengejar mimpiku. Teruslah bekerja. Tapi aku akan meninggalkanmu sekarang." Dia pun mencoba meneleponnya. Namun saat ini nomor yang Anda tuju telah tidak aktif. Dia pun sangat kesal, karena hari ini hari yang buruk. Semua omong kosong ini hanya mengolok-ngolok diriku. Lupakan saja. Aku tak peduli betapa sulitnya itu. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku punya reservasi malam ini. Tapi aku harus makan malam diterangi cahaya lilin sendirian, untuk merayakan perpisahan dan pengunduran diriku. Dan sepertinya teleponnya mendapat notifikasi. "Halo, ada permintaan penumpang dalam jarak 1 kilometer. Anda sudah mengambil pesanannya. Sistem panduan akan membantu Anda untuk menjemput penumpang." Dia pun pergi dari parkiran tersebut. Dia terlihat menelepon penumpang itu. "Hai, ini sopir taksi online. Aku sudah sampai di tempatmu. Kamu ada di mana sekarang?" Penumpang itu pun menjawab, "Aku baru saja memakai alas bedak. Setidaknya butuh waktu 20 menit untuk selesai." Dia pun berkata, "Kenapa kamu memesan mobil soal ini? Tidak bisakah kamu melakukannya setelah riasanmu selesai?" Penumpang itu menjawab, "Tapi riasanku hampir selesai. Aku akan menyelesaikan dalam waktu setengah jam. Aku akan mengeluh jika kamu berani membatalkan pesanan." Dia pun sepertinya tidak peduli. "Kamu membuang-buang waktuku. Hentikan omong kosongmu itu." Dia pun menutup teleponnya, dan mendapatkan keluhan. Penumpang memberikan review buruk. "Dia adalah pengemudi yang buruk yang pernah saya temui. Dia bahkan memarahiku dan membatalkan pesanan. Dia sangat kasar." Yang Chen sangat kesal dengan ulasan tersebut. Namun tiba-tiba sesosok wanita muncul di hadapannya. Apa yang sedang terjadi? Wanita itu pun berkata telah mendeteksi bahwa pengguna memenuhi syarat untuk mengikat ke sistem. Sistem hadiah ulasan buruk meminta Anda untuk mengikatnya. Apakah Anda ingin mengikat ke sistem? Dia pun berpikir, apa-apaan itu? Aku pernah mendengar orang mendapat imbalan atas ulasan yang bagus. Tapi aku tidak pernah mendengar seseorang mendapat hadiah untuk ulasan buruk. Wanita cantik itu pun berkata, "Master, selama Anda terikat pada sistem, Anda akan mendapat imbalan dari sistem setelah Anda mendapat keluhan atau ulasan buruk. Imbalannya bisa berupa apa saja, uang, harta benda, mobil mewah, dan juga skill." Dia pun terlihat senang dan berpikir, "Itu seperti buff. Oke, aku ingin mengikat ke sistem sekarang." Dan tiba-tiba wanita itu pun menciumnya. Pengguna telah setuju untuk mengikat ke sistem. Pengikatan sedang berlangsung. Dia terlihat sangat terkejut karena langsung dicium oleh wanita cantik.
Sistem hadiah ulasan guru telah terikat pada pengguna. Master, Anda bisa mencoba mendapatkan review buruk dari pengendara yang mengganggu atau tidak Anda sukai. Anda sebaiknya mencoba mendapatkan ulasan bagus dari pengendara rata-rata, sehingga Anda dapat mempertahankan peringkat dan prioritas Anda dalam menerima pesanan. Tuan, Anda diberi imbalan atas keluhan baru. Hadiahnya adalah 28% saham grup Hotel Pulau. Sekarang Anda adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Hotel Pulau. Tuan, silahkan pergi makan di Hotel Pulau sekarang. Perjanjian pengalihan hak saham akan dikirimkan kepada Anda kemudian. Dia pun terlihat sangat senang. Luar biasa. Sistem memberiku hadiah yang sangat bagus. Setelah aku terikat padanya, notifikasi handphonenya berbunyi. Halo, ada permintaan pengendara baru. Penumpang berjarak 1,2 km dari Anda. Tujuannya adalah Hotel Pulau, dan dia terlihat senang. Bagus. Ini adalah hari keberuntunganku. Aku bisa pergi makan di Hotel Pulau dan mengambil perjanjian pengalihan hak saham. Dia pun mengambil pesanan tersebut, dan terlihat dia yang sudah sampai. Penumpangnya juga sudah menunggunya. Halo, saya sopir taksi online Anda. Dan wanita itu pun telah masuk. Dia bernama Wang Jiai, dan berkata, kenapa kamu menatapku di cermin? Dia pun menjawab, saya kira Anda tidak tahu cara mengemudi. Saya tidak melihatmu, tapi saya melihat ke jalan. Wanita itu menjawab, maksudku jangan tersinggung. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku tidak tahu cara mengemudi? Kamu driver yang buruk. Ini terlalu lambat. Namun tiba-tiba dia langsung menginjak pedal gasnya, yang membuat wanita itu pun sedikit ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku minta maaf, Tuan. Aku minta maaf. Tolong pelan-pelan saja. Aku mohon. Aku takut. Dia pun menjawab, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Lagi pula kita berada di mobil yang sama. Apakah kamu ingin aku pelan-pelan? Jadi panggil aku ayah. Dan wanita itu pun menuruti perkataannya, sambil menangis. Dan mereka berdua pun telah tiba di pulau hotel tersebut. Ini dia, Hotel Pulau. Keluar saja dari mobil. Dia keluar sambil gemetaran. Kamu sudah keterlaluan. Aku mengeluh tentangmu. Itu mengemudi yang berbahaya. Aku akan memberimu ulasan buruk dan memanggil polisi. Di hadapannya terdapat notifikasi. Selamat, Anda mendapat ulasan buruk. Hadiahnya adalah kepemilikan gedung keuangan Haitang. Tolong ambil penyerahan dan akta bangunannya besok. Dia benar-benar senang. Aku bekerja di gedung keuangan hitam sebelumnya. Aku akan mendapatkan semuanya kembali. Dia pun terlihat sambil berpose. Kemudian diperlihatkan restoran Hotel Pulau. Sepertinya dia masuk ke hotel tersebut dan menemui resepsionis. Di sana juga terdapat wanita yang sebelumnya diantarnya. Dia pun berkata, apakah kau menguntitku? Beraninya kamu. Namun dia menjawab, sayang sekali. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Aku sudah membuat reservasi. Resepsionis bertanya, Tuan Yang, set Anda ada di meja 8. Kami akan memimpin jalan untuk Anda. Dan manajer kami meminta saya untuk memberikan dokumen ini kepada Anda. Silahkan lewat sini. Dan wanita itu pun benar-benar terkejut. Aku salah menilaimu, tapi aku tidak akan memaafkanmu. Kini dia telah duduk di tempat perjanjian, dan diberikan sebuah kopi. Tuan, tolong tunggu sebentar. Kami akan segera membawakan makanan. Namun Wang Jiai berjalan di dekatnya, dan bertemu dengan seseorang. Permisi, apakah kamu Zhang Long? Sepertinya pria itu bernama Zhang Long. Apakah kamu Wang Jiai? Tuan Wang memberitahuku tentangmu. Silakan duduk. Yang Chen berpikir sepertinya ini kencan buta. Dia hanya melihatnya saja. Tiba-tiba seorang kakek tua datang. Dia bernama Tuan Li, dan membawa dua wanita cantik. Yang berambut biru bernama Fei, yang berambut kuning bernama Xinyi. Menarik. Aku tidak pernah berpikir aku akan bertemu dengannya di sini. Sini, berkata Tuan Li. Saya baru saja melihat seorang teman. Tolong permisi sebentar. Dia pun menghampiri Yansen. Kamu keterlaluan. Fei telah putus denganmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin membuat kami dalam masalah? Dia pun menjawab, jangan menyanjung diri sendiri. Aku tidak tertarik padamu, cewek matre. Kamu berusia awal 20-an. Tapi kamu bagansion dengan pria parubaya. Tidak tahu malu. Xinyi terlihat kesal,
Dan Tuan Li pun bertanya apa kamu baik-baik saja. Dia pun menjawab Tuan Li saya oke kok. Kamu bisa menuju ke meja. Aku akan bergabung denganmu segera setelah aku selesai. Tuan Li bertanya apakah kamu yakin. Tapi aku melihat kamu punya masalah dengannya. Siapa kamu anak muda? Dan dia pun langsung menjawab aku mantan Feve. Ngomong-ngomong dia baru saja putus denganku hari ini. Kapan? Kalian berdua berkencan. Kau bukan simpanannya bukan? Pun bertanya Feve apakah itu benar. Dia pun menjawab tidak. Sudah kubilang padanya aku ingin putus sejak lama. Tapi dia tidak setuju. Aku bilang aku ingin mengakhirinya hari ini. Tapi dia mengikutiku ke sini. Dan bahkan salah menuduhku. Tuan Li berkata, Feve sayang, itu bukan salahmu. Jangan marah. Aku akan mengurusnya. Dia pun berkata nak berhentilah mengganggu pacarku. Itu sangat mengganggu. Dia pun berkata kepada pelayan, panggilkan aku manajermu. Aku ingin bicara dengannya. Feve berkata, Yansen, sebaiknya kamu pergi, atau kamu akan mendapat masalah. Nona Wang sepertinya melihatnya dan berpikir, dia benar-benar orang yang aneh. Akan ada masalah. Aku akan melihat bagaimana dia akan menyelesaikan ini. Pria yang bersamanya pun bertanya apakah kamu kenal pria itu. Dia menjawab tidak. Dia hanya seorang driver taksi online. Dia mengantarku ke sini tadi. Dia sangat kasar. Dia ingin menabrakkan mobilnya karena suasana hatinya yang buruk. Aku takut. Dia membuatku memanggilnya ayah. Dan kemudian melepaskanku. Aku memberinya ulasan buruk setelah aku keluar dari mobil. Dan Zhang pun sangat marah. Bagaimana dia bisa melakukan itu padamu? Dia sudah keterlaluan. Nona Wang permisi sebentar. Aku akan memberinya pelajaran. Dia pun menghampiri Yansen. Hei kau, kenapa kamu menyinggung Nona Wang ketika kamu mengantarnya? Dia menjawab apa masalahnya? Siapa kau? Dia pun berkata aku Zhang Long. Kencan butanya. Kamu harus minta maaf pada Nona Wang dengan berlutut sekarang. Kemudian aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari sini. Yansen pun menjawab kamu berbicara dengan berani. Siapa ayahmu? Dia menjawab ayahku adalah presiden perusahaan investasi Tianmu. Dia akan berinvestasi di grup hotel pulau. Jadi mereka akan memasukkan MU ke blacklist selama aku mau. Yansen menjawab bagus. Aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa kamu dan orang kaya ini lakukan padaku. Dan tiba-tiba seseorang datang. Hai Tuan Li lama tak berjumpa. Oh Tuan Zhang Long juga ada di sini. Senang bertemu denganmu lagi. Ini pasti hari keberuntunganku. Suatu kehormatan memiliki kalian berdua di sini. Tuan Li berkata hari ini adalah hari ulang tahun pacarku. Kami memutuskan untuk makan malam di sini. Tapi mantannya terus mengganggunya. Menyebalkan. Jadi Tuan Cheng, aku ingin kamu mengeluarkannya dari sini. Zhang Long pun berkata, aku mengadakan kencan buta di sini. Dia tersinggung olehnya. Aku ingin kamu mengeluarkan dia dari sini juga. Aku tidak ingin melihatnya di ruangan ini. Cheng pun berkata beraninya dia. Menyinggung Anda. Saya akan menghadapinya. Siapa dia? Dan mereka berdua pun langsung menunjukkan orangnya. Namun Cheng benar-benar terkejut. Dan berkata dalam hati, aku melihat fotonya. Dewan baru saja mengumumkan bahwa dia adalah pemegang saham baru. Dia pun berkata security. Bahwa Li Cheng dan juga Zhang Long keluar dari sini sekarang. Larang mereka dari hotel kami. Mereka tidak diterima di sini. Tuan Li bertanya-tanya tunggu. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Aku pemasok makanan hotel. Zhang Long pun berkata, apakah kau tidak waras? Tidakkah kau ingat ayahku akan berinvestasi di hotel? Tuan Cheng berkata, semuanya. Ini adalah Tuan Yansen, pemegang saham baru terbesar kedua di perusahaan kita. Mereka semua pun terkejut mendengarnya. Apa-apaan itu? Dia pemegang saham terbesar kedua. Nona Wang berpikir. Mengapa dia menjadi driver taksi online? Apakah dia melakukannya untuk pengalaman hidup? Tidak heran dia begitu angkuh. Yansen pun berkata, Li Cheng, mulai sekarang, kamu bukan lagi pemasok makanan kami. Zhang Long, kami tidak akan mengambil danamu. Lemparkan mereka berdua keluar. Feve terlihat menangis dan menyesal. Bagaimana aku bisa putus dengan Yansen? Itu benar-benar bodoh. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia memaafkanku jika aku memohon padanya. Dia pun berkata Yansen, aku minta maaf.
Tuan Li hanya memegang tanganku. Aku tidak berhubungan intim dengannya. Percayalah padaku. Aku masih milikmu. Aku mencintaimu. Tiba-tiba temannya pun juga berkata, Yansen. Fei Fei adalah cewek matre. Jangan percaya pada wanita itu. Lihat aku. Aku masih sangat suci. Yansen berpikir. Mereka benar-benar penjilat. Dan saling menjatuhkan. Tuan Li berkata, Yansen, saya tidak tahu dia pacar Anda. Atau saya tidak akan berani berkencan dengannya. Yansen langsung menggebrak mejanya. Tuan Cheng, lempar mereka keluar sekarang juga. Dan dia pun langsung menurutinya. Security keluarkan mereka dari sini sekarang juga. Terlihat mereka semua yang dikeluarkan dari tempat ini. Mereka terlihat benar-benar meminta maaf dan menyesal. Tapi itu sudah terlambat. Kemudian Cheng pun berbisik kepadanya. Zhang Long ini adalah putra ketua investasi Tainmu. Dia pun menjawab investasi. Mereka tidak akan bisa berinvestasi selama aku menentangnya bukan? Jadi, untuk apa kamu takut kepadanya? Dia pun langsung menyuruh security. Singkirkan dia sekarang juga. Masukkan dia ke dalam daftar hitam. Dan jangan izinkan dia datang ke hotel kami lagi. Zhang Long berkata beraninya kau menyentuhku. Cheng Damu, kamu sangat sombong. Hanya karena kamu pemegang saham kedua di Kuandal Hotel. Itu bukanlah sesuatu yang perusahaan Tianmu kami pertimbangkan. Nona Wang, ayo pergi makan di restoran lain. Yansen berpikir hingga kini. Dia tidak lupa memanggil Nona Wang. Jadi sepertinya dia menyukai Nona Wang. Maka aku akan merebutnya. Dan melihat apakah dia masih memiliki rasa bangganya. Nona Wang, dengan siapa kamu kencan buta? Dia pun memetik bunga. Lihat. Aku sudah menyiapkan bunganya. Kenapa kamu tidak duduk dan mengobrol denganku? Sepertinya aku membuatmu takut dengan leluconku di dalam mobil tadi. Aku ingin meminta maaf dengan benar. Dia pun berpikir karena aku kencan buta dengan orang-orang kaya. Bukankah lebih baik memilih seseorang yang bermaknampilan dan kepribadian baik? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Karena kamu terlihat tulus. Dan Zhang terlihat marah. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku berselisih dengannya bukankah itu karenamu? Dia pun menjawab kamu tidak melakukannya untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Aku tidak memintamu untuk memulai perkelahian dengan Tuan Yang. Kamu mencoba berpura-pura bukan? Zhang Long berkata, oke aku tidak bisa menentang dia, tapi aku bisa melakukannya padamu, jika kamu berani duduk dan makan malam bersamanya. Kamu membuatku malu. Dan kamu akan menanggung konsekuensinya. Namun Yansen berkata tidak apa-apa. Nona bisa duduk dan makan dengan tenang. Dan jika ada lalat yang mengganggumu, aku akan menyingkirkannya. Dan dia pun terlihat duduk di sana dengan tenang. Namun tiba-tiba Zhang Long berniat memukulnya. Namun dihentikan oleh Yansen. Sangat tidak jantan memukul seorang wanita. Manajer pun langsung berkata singkirkan sampah ini. Dia langsung diseret keluar. Dan berkata aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan kembali dan memberitahu ayahku. Tunggu saja kalian semua. Terlihat mereka berdua yang kini sedang minum bersama. Nona Wang, namaku Yansen. Dengan senang hati aku bisa makan malam bersamamu. Dia pun menjawab namaku Wang Jiai. Aku akan menghapus ulasan buruknya nanti. Lalu kita bisa memulai hal baru. Dia pun menjawab tidak perlu. Ulasan buruk itu akan menjadi pengingat pertemuan istimewa kita. Ayo minum. Dan seseorang di kejauhan hanya melihatnya. Apakah ini kebanggaan orang kaya? Dia langsung merampas kencan buta orang yang berkelahi dengannya. Sangat senang sekali jika mempunyai uang banyak. Nona Wang berkata apa yang keluargamu lakukan? Dia pun menjawab orang tuaku meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan aku sekarang menjadi driver. Bagaimana dengan dirimu? Nona Wang menjawab, kampung halamanku adalah kota Suzhou, dan saat ini aku bekerja di sebuah toko mewah. Karena aku ingin tinggal di kota ini, aku memutuskan untuk kencan buta. Yansen berkata, setiap orang berhak untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Tidaklah memalukan bagi seorang wanita untuk bergantung pada seorang pria. Dia berpikir dibandingkan dengan Feve, Nona Wang ini sangat tulus. Dia bukan tipe orang yang hanya mengejar uang, dan mereka berdua pun minum bersama. Nona Wong berkata, tahukah kamu kenapa aku begitu berprasangka buruk padamu? Ketika aku masuk ke dalam mobil,
Aku sudah 2 kali kencan buta hari ini, dan pria yang kutemui sebelumnya cukup baik. Tapi dia mencoba menciumku saat di bioskop. Jansen berkata, menurutku kamu hanya tidak menyukainya. Jika kamu menyukainya, kamu pasti akan membiarkan dia menciummu. Dia pun menjawab, bagaimana mungkin? Itu tidak ada hubungannya. Orang seperti apa yang berciuman di pertemuan pertama, bukankah di pertemuan berikutnya akan lebih keterlaluan? Jansen berkata, berciuman tidak ada hubungannya dengan pertemuan pertama. Semua tergantung suasana dan perasaan, bahkan bisa saja melakukan lebih jauh pada pertemuan pertama, asalkan suasananya tepat. Dan memiliki perasaan, Nona Wang berkata aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ada orang yang rela mencium seseorang di pertemuan pertama? Wajahnya pun sedikit memerah. Namun tiba-tiba Jansen bangun, dan langsung mencium Nona Wang. Dia terlihat benar-benar terkejut, dan wajahnya langsung memerah. Jansen berkata nikmati makananmu, dan taruh tagihan di tabku. Aku akan ke kamar 1208 untuk beristirahat. Nona Wang masih terkejut. Dia baru saja menciumku. Kenapa aku tidak menolaknya? Ini sangat buruk. Apakah dia sengaja menyebutkan nomor kamarnya? Bermaksud untuk mengundangku. Aku malu. Apa yang aku pikirkan? Dan terlihat di kamar 1208. Di sana Jansen baru saja mandi. Namun tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya, dan di sana terdapat Nona Wang yang berdiri di depan pintu. Dia langsung berciuman lagi. Dia pun berkata aku merasa panas. Jansen menjawab, kau mabuk. Jangan salahkan aku. Kamu yang memulainya. Dia terlihat memegang perut six-pack-nya. Nona Wang berkata aku merasakannya. Aku tidak bisa menahannya. Dia pun langsung digendong, dan langsung bercocok tanam ya guys. Keesokan harinya, Jansen baru saja bangun, namun Nona Wang telah pergi dari kamarnya, dan di sana terdapat bercak merah. Dia pun berpikir tidak mungkin ini, mungkin masih Virginia guys. Namun tiba-tiba dia melihat sebuah kertas di atas meja, di sana tertulis, kamu tadi melakukannya dengan baik tadi malam. 3.000 di atas meja adalah biaya layananmu. Beristirahatlah 1 bulan ini, pulihkan staminamu, dan ketika aku membayar bulan depan, aku akan kembali untuk membungkusmu semalaman. Jansen berpikir wanita ini agak menarik. Kemudian diperlihatkan gedung keuangan Singlong. Di sana terdapat Jansen yang baru saja datang. Dia berkata halo. Aku datang untuk mengambil barang-barangku. Namaku Jansen. Dan orang itu pun langsung berkata halo Tuan Jansen. Saya Sansio, manajer kantor gedung manajemen. Tunggu sebentar. Dan saya akan segera mengambilnya. Karyawan-karyawan lain pun saling berbisik, bos baru. Masih sangat muda, dia pasti anak orang kaya. Aku bertanya-tanya apakah dia datang untuk memberhentikan staf, dan melakukan rekonstruksi atau apalah itu. Kemudian terlihat Sansio dia memberikan sebuah amplop besar kepada Jansen. Tuan semua barang Anda ada di dalam. Anda dapat memeriksanya, dan jika ada masalah, segera tanyakan kepada saya. Dan saya akan memperbaikinya untuk Anda. Dia pun menjawab tidak perlu. Aku percaya bahwa manajer Sansio adalah orang yang disiplin dan tidak akan mengacaukan barang-barangku. Aku meminta kalian semua untuk terus membantuku dalam pengelolaan gedung keuangan Singlong. Sansio berkata sama-sama Tuan Yang. Semuanya datang dan siapa Tuan yang bersamaku ini. Mereka semua pun memberikan hormat. Dia berkata terima kasih semuanya. Sekarang silakan lakukan pekerjaan kalian. Ceritakan tentang orang yang menyewa lantai 15. Dia pun mengerti. Baik tunggu Tuan. Dia menunjukkan informasi sewa lantai 15. Nama penyewa adalah Zhang Jingyan, dan kontraknya berakhir pada akhir bulan ini. Jansen berkata kebetulan masa sewa mereka sudah dekat. Manajer, ayo pergi dan bicara dengan mereka. Mereka pun menaiki lift untuk menuju ke lantai 15. Manajer berkata Tuan Yang, maaf. Tapi saya punya janji dengan klien untuk menanyakan tentang sewa hari ini. Jansen menjawab kamu bisa menjawabnya dulu. Aku masuk dulu. Dia pun telah masuk ke tempat itu. Halo sepertinya semua orang sedang sibuk. Dan ternyata mereka mengenali Jansen. Ternyata ini adalah tempat yang Sen bekerja sebelumnya. Salah satu teman berkata kenapa kamu mengundurkan diri? Ayo pergi. Aku akan membantumu menjelaskan kepada Tuan Yang dan manajer Li. Dia menjawab terima kasih. Tapi itu tidak perlu.
Aku di sini untuk meminta gajiku. Di mana Zhang Jingyan? Segera kemari. Berhenti bersembunyi di kantor dan keluar sekarang. Dan sepertinya orang itu pun datang. Yansen, mengapa kamu berteriak? Apa kamu mengetahui di mana kamu berada? Apa menurutmu ini tempat di mana kamu bisa berteriak semaunya? Yang Sen pun berkata, akhirnya kamu keluar. Aku pikir kamu terlalu takut untuk keluar. Kamu masih harus membayar gajiku bulan lalu. Mantan bosnya berkata, Yansen, kamu ingin gaji? Boleh saja. Tapi jadilah anak baik dan kembali bekerja. Bagaimana kalau aku memberimu 10.000 selama 10 bulan? Jika kamu menyelesaikan setidaknya 1 transaksi setiap bulan. Yansen berkata, kenapa kamu berbicara seperti kentut? Kamu jelas-jelas menjanjikan komisi 20% untuk setiap transaksi yang berhasil. Mantan bos berkata, mana buktinya? Apakah kamu punya bukti? Kamu hanya mengatakan bahwa aku mengatakan itu. Mengapa kamu tidak mengatakan, aku tidak membayarmu saat bekerja? Yansen berkata, kau mau bukti? Semua orang di perusahaan mendengarnya, dan dia pun bertanya apakah ada orang yang mendengar aku mengatakan bahwa aku akan memberikan komisi 20%. Namun mereka semua nampaknya ketakutan dan tidak berani berkata apapun. Salah satu orang berkata, tidak. Sepertinya Yansen salah dengar. Yang Sen pun berpikir, apakah tidak ada satupun dari orang-orang bodoh ini yang berpikir bisa saja besok giliran mereka? Yansen, Tuan Zhang sangat baik padamu. Jadi cepatlah berterima kasih pada Tuan Zhang yang kembalilah bekerja. Dan dia berkata itu karena aku menyukai bakatmu. Ini satu-satunya kesempatanmu. Jangan tidak peka seperti itu. Kembali ke tempat dudukmu, dan mulai bekerja. Aku harus ke lantai 6, dan berbicara dengan kantor manajemen tentang memperbarui sewa. Apa menurutmu mudah bagiku, seorang bos, untuk menghidupi begitu banyak karyawan? Salah satu penjilat berkata, ya kita semua harus berterima kasih kepada Tuan Zhang, karena telah menyediakan wadah bagi semua orang untuk menunjukkan bakat mereka. Yansen berkata, ini sungguh tidak masuk akal. Aku keluar bekerja hanya untuk mendapatkan uang, tetapi aku bahkan tidak bisa mendapatkan gaji yang layak ku terima. Dan kamu masih ingin aku bersyukur? Sungguh tidak tahu malu. Aku sudah merekam semua yang kamu katakan, dan aku sedang mengajukan aritres. Sekarang, aritres merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral ya guys. Aku tidak percaya hukum tidak bisa menyentuhmu. Dan mantan bosnya berkata, tutup pintunya sekarang. Ambil ponselnya. Dan terlihat manajer Sansio yang terkejut karena tiba-tiba pintunya tertutup. Kenapa pintunya tiba-tiba tertutup? Tidak terjadi apa-apa kepada bos baru kan? Mantan bosnya kembali berkata, jika kamu segera menghapus rekamannya, aku akan membiarkanmu pergi. Dan terlihat dia yang membanting sebuah monitor. Semua orang melihatmu menghancurkan komputer kami, jadi gajimu dipotong. Namun Yansen berkata, rekamanku masih berlangsung. Ini merekam semua yang kamu katakan dan lakukan tadi, dan ponsel memiliki fitur yang disebut cloud backup. Apakah kamu mengerti? Meskipun aku menghapus data ponselku, data tersebut tetap dicadangkan. Dan mantan bosnya benar-benar terkejut dan sangat marah. Kamu orang rendahan. Beraninya kamu diam-diam merekamku. Kamu sangat tidak tahu malu. Bawahannya berkata, Tuan Zhang, apa gunanya bicara omong kosong dengannya? Hajar dia dulu. Lalu hancurkan cadangannya juga. Ketika polisi tiba, kita bisa mengatakan kalau dia datang untuk membuat onar di kantor kita. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar, dan itu adalah manajer Sansio. Mengapa Anda datang ke sini secara langsung? Saya baru saja akan turun untuk berbicara dengan Anda tentang memperbarui sewa. Dia pun menjawab, aku di sini untuk menemui Tuan Yansen. Mengapa kamu mengunci pintu di tengah hari? Kamu tidak melakukan apapun pada Tuan Yansen kan? Dia pun bertanya-tanya, Tuan yang mana ya? Dan dia pun langsung menunjukkan ke arah Yansen. Tuhan Yang, dia yang berdiri di sana. Dia adalah bos baru gedung kami. Apa kamu mencoba melakukan sesuatu yang buruk pada bos baru kami? Dia pun sangat terkejut mendengarnya. Manajer mendekati Yansen. Tuan Yang, apa yang sedang terjadi di sini? Maaf, aku terlambat. Seharusnya saya tidak menerima telepon itu. Dia menjawab. Aku baik-baik saja manajer Sansio. Kamu datang tepat waktu. Mantan bos Yansen berkata. Manajer Sansio,
Ketika Anda mengatakan bos baru, apakah maksudnya adalah dia? Dan Sanshio itu pun menjelaskan, Tuan yang ini telah membayar 2 miliar dolar untuk gedung ini, dan sekarang menjadi miliknya. Sekarang dia bertanggung jawab di sini. Dan semua pegawai yang ada di situ pun sangat terkejut. Dan berpikir apa yang Sen sebenarnya menghabiskan 2 miliar dolar untuk bangunan ini. Jadi untuk apa dia bekerja di sini sebelumnya? Apa itu untuk mendapatkan pengalaman hidup? Kemarin dia keluar dari pekerjaannya. Dan hari ini dia membeli gedung tersebut. Apakah ini balas dendam? Salah satu penjilat sebelumnya pun langsung berbisik ke arah manajer Sanshio. Dia berkata, mungkinkah Anda melakukan kesalahan? Dan dia hanya memiliki nama yang sama dengan bos baru Anda. Sanshio langsung marah mendengarnya. Apa menurutmu aku buta? Aku bahkan tidak tahu siapa bos baru itu. Siapa yang akan tahu? Dan Tuan Zhang pun langsung berkata, jangan marah Tuan Yansen. Ada kesalahpahaman tadi kan? Memang benar saya telah melakukan kesalahan dan saya harus dihukum. Bagaimana kalau saya melipat gandakan gaji yang harus dibayarkan kepada Tuan, dan membiarkan semua kesalahpahaman itu hilang? Sanshio pun bertanya, Tuan Yang, apa Anda pernah bekerja di sini sebelumnya? Dan dia masih berhutang gaji. Dia pun menjawab yaitu benar. Sanshio langsung marah dan berkata, Zhang Jing, dengan jelas tertulis dalam kontrak bahwa kita harus beroperasi dengan benar sesuai dengan hukum. Kami memiliki hak untuk mengakhiri kontrak dan mengklaim 3 kali lipat ganti rugi. Aku kira kamu tidak melupakan klausa itu bukan? Yansen berkata, apakah ada klausa seperti itu? Maka dengarkan rekaman ini. Dia pun memutar rekaman sebelumnya. Tuan Zhang pun berkata, Tuan Yansen dengarkan aku. Kita tidak harus seperti ini. Biarlah masa lalu berlalu. Saya akan membayar gaji Anda 3 kali lipat. Anda bisa menghapus rekaman tersebut. Dan masalahnya akan. Dia pun dengan tegas menjawab tidak. Aku hanya ingin apa yang menjadi hakku. Aku tidak ingin 1 sen pun lagi. Manajer Sanshio. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Kamu harus menanganinya dengan baik. Apa kau mengerti? Jangan khawatir Tuan Yang. Saya berjanji akan membuat Anda puas. Dia pun akan meninggalkan tempat ini. Namun langsung dihentikan oleh Tuan Zhang. Tuan Yang, saya sudah memohon kepada Anda. Mengapa Anda terus menindaknya sampai akhir? Berikan saya kesempatan. Apa Anda tidak berpikir saya akan membalasnya di masa depan? Dia menjawab, andai saja perusahaan tidak bersikap buruk padaku. Aku tidak akan pernah meninggalkan perusahaan. Jadi sekarang menyingkirlah. Tuan Zhang berkata. Jadi, ini sepenuhnya tidak bisa dinegosiasikan. Yang Sen pun menjawab, siapa kamu? Hingga bisa berdiskusi denganku sekarang. Tuan Zhang langsung berkata kepada para bawahannya, dengarkan semuanya. Jika kalian bisa merebut ponsel Yansen, aku akan langsung memberikan hadiah 50.000 yuan. Mereka semua pun tampak terdiam. Tuan Zhang pun menambahkan hadiahnya, 100.000. Cukup ambil ponselnya dan kalian akan segera mendapatkan uang tunai 100.000. Ditambah gajinya naik 2 kali lipat. Yansen pun berkata, apakah menurutmu perkataanmu masih memiliki kredibilitas? Kamu bahkan tidak memberiku komisi ketika aku menyelesaikan transaksi, dan kamu memberikan hadiah untuk hal seperti ini. Manajer Sanshio langsung menelpon seseorang, suruh semua staf kantor dan keamanan gedung untuk segera datang ke lantai 15. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowell Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya ya guys. Dan buat kalian jangan lupa komen guys. Biar Mimin tambah semangat lagi bikin kontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita manhwa tertentu, langsung komen aja di kolom komentar ya guys. Terima kasih.